Ketika Zhang Yi sedang berpikir, sebuah suara lembut terdengar di telinganya. Yang mulia Kaos, bisakah kau kembali menghancurkan tubuhnya? Mata Zhang Yi sedikit bergerak, lalu bertemu sepasang mata indah yang dipenuhi belas kasih. Dia adalah salah satu dari 4 penunggang wahyu milik gereja Junzeng. Penunggang wabah, Lei Bunes. Zhang Yi bahkan tidak menanyakan apa maksudnya, karena waktu sangat mendesak. Semua orang di sini adalah elit umat manusia, dan dia memilih untuk percaya. Baiklah, tatapan Zhang Yi setajam pisau, menatap tajam ke arah burung gila di langit yang sedang bertarung dengannya menggunakan kekuatan ruang. Kekuatan spiritualnya mulai menghitung koordinat lawannya. Energi asing dalam tubuhnya mulai beroperasi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan lagi sekadar teleportasi ruang, melainkan lebih dalam menyentuh kekuatan dasar penyusun dunia. Pembelahan senar dimensi. Ia menekan dengan satu tangan ke udara, dan ruang di depannya tanpa tanda apapun. Pada lapisan dimensi yang tetap, tiba-tiba berubah. Senar acuan dimensi yang tak kasat mata, tercabut begitu saja di bawah kendalinya. Ini bukan serangan, melainkan dekomposisi. Ia mencabut burung gila beserta kekuatan bayangan di sekitarnya. Dari struktur ruang 3 dimensi yang stabil, memecahnya menjadi unit penyusun yang lebih mendasar. Burung gila sekali lagi merasakan stabilitas ruang di sekeliling tubuhnya runtuh. Kekuatan itu bukan melawan kemampuan 2 dimensinya secara langsung, melainkan menggoyahkan fondasi keberadaannya. Tinta bayangan yang pekat tampak membeku sejenak, seolah kehilangan bidang tempatnya melekat. Meski sudah bersiap bertahan, burung gila tetap tidak memahami kemampuan apa yang Zhang Yi gunakan. Tubuhnya, tanpa kejutan apapun, kembali terbelah. Dan kali ini, bukan sekadar terbelah 2, melainkan lebih dari 10 torehan. Kekuatan pembelahan senar, dimensi menyayatnya menjadi potongan-potongan kecil. Lalu, boom! Ia berubah menjadi percikan tinta yang tersebar di udara. Tidak ada darah berhamburan. Tidak ada ledakan energi. Sebagai gantinya, tampak pemandangan yang sangat ganjil. Burung gila berubah menjadi gumpalan besar tinta hitam pekat yang terus menggeliat dan meluas, tersebar di udara. Tinta itu tampak hidup, atau seperti lubang nirsangkar yang terbebas dari belenggu, dipenuhi aura pertanda buruk, dan mulai mencoba berkumpul kembali. Cahaya energi yang menyentuhnya langsung tertelan habis tanpa sedikit pun pantulan. Itu adalah kegelapan absolut. Berhasil? Raja Arthur menggenggam pedang suci erat-erat, menatap waspada ke arah gumpalan kegelapan yang menggeliat itu. Tidak, hanya menghancurkan bentuknya. Zhang Yi berkata dingin, inti keberadaannya tidak terluka. Benda itu sedang menyusun ulang dirinya. Ia menoleh pada Lei Bunes yang telah merapatkan kedua tangan dan bersiap mengucap mantra. Selanjutnya, giliranmu. Sebuah lantunan rendah, seolah memuat duka tak berujung, menggema dari tepi medan pertempuran. Itu suara nyanyian duka Lei Bunes. Ia yang sejak tadi berdiri diam, bagaikan bayangan, perlahan mengangkat kepala. Dari mata indahnya mengalir air mata jernih. Tidak ada kebencian atau rasa takut, hanya welas asih. Siapapun yang melihat matanya akan merasakan duka yang menusuk dan kesunyian yang mencekik. Ia mengulurkan jari putihnya, menunjuk tinta pekat yang menyebar, lalu berucap lembut nama sejati kemampuannya. Ratapan duka cita. Sebuah kekuatan tak berbentuk, tak terlihat mata, namun dapat dirasakan jelas oleh seluruh makhluk hidup, menyebar ke segala arah. Itu bukan gelombang energi, tetapi semacam wabah berbentuk hukum, sebuah kutukan peluruhan yang menyasar eksistensi itu sendiri. Aroma tanah makam seolah memenuhi udara, mengandung makna pembusukan dan akhir. Ketika kekuatan itu melewati Zhang Yi dan yang lainnya, mereka hanya merasa sedih dan ngeri tanpa alasan. Namun ketika menyentuh tinta burung gila, perubahan mengejutkan terjadi. Bagaikan disiram asam kuat, atau seperti logam panas menempel di permukaan es. Tinta yang tadinya menyatu tiba-tiba mendidih dan bergolak. Di atas permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil, menyerupai wajah-wajah meringis yang mengerang pilu, mengeluarkan suara rintihan halus namun tajam.
Tanda-tanda tercemar dan tererosi terlihat jelas. Kecepatan ekspansi dan penyusunan ulang tinta itu melambat drastis, sebagian bahkan menjadi kusam dan menipis, seolah kehilangan vitalitas. Dari tinta di udara, terdengar raungan mental burung gila yang penuh rasa sakit dan kemarahan. Kekuatan ratapan duka cita itu ternyata dapat menginfeksi bentuk eksistensi non-fisik dan nyaris konseptual, seperti dirinya. Wabah ini tidak melukai tubuh, tidak menghancurkan energi, tetapi mempercepat peluruhan keberadaan itu sendiri. Benar-benar salah satu nemesis bagi makhluk yang bertahan hidup melalui bentuk khusus seperti dirinya. Inilah makna sejati wabah, memberi luka yang amat menyakitkan, lebih mengerikan daripada kematian langsung. Rasa sakit ekstrim dan luka pada inti keberadaannya memaksa burung gila meninggalkan bentuk tinta yang tak lagi bisa ia pertahankan. Tinta hitam itu menyusut cepat, lalu berkumpul kembali. Dalam sekejap, ia kembali menjadi sosok manusia. Namun burung gila yang muncul kali ini tampak lebih pucat, auranya kacau. Dan dalam tatapannya selain amarah, muncul pula rasa gentar. Ia menatap Leibunez dengan penuh kebencian. "Dasar penyebar wabah terkutuk! Kau berani?" Benar, makhluk yang bisa memecah tubuh menjadi elemen seperti ini paling takut serangan area. Kalau begitu, mata Zhang Yi berkilat tajam. Serangan Leibunez membuktikan dugaannya. Bentuk tinta burung gila memang aneh dan sulit dilukai, tetapi bukan tak terkalahkan. Justru memiliki kelemahan khusus, terutama melawan serangan hukum yang menyasar status eksistensi. Aku tahu cara mengalahkannya. Sekali lagi, hancurkan dia! Zhang Yi mengangkat sudut bibir, lalu yang pertama melancarkan serangan. Jarinya menoreh di udara seperti pedang. Pembelahan senar dimensi kembali dilepaskan. Baik! Odin mengangkat suaranya rendah namun mantap, dan kekuatan ilahinya tetap luas bagai samudra. Petir dan badai berkumpul di tangannya, membentuk palu perang raksasa yang menghantam dari atas. Excalibur! Raja Arthur juga mengeluarkan seluruh kekuatan. Cahaya emas pedangnya kembali bersinar terang. Kali ini langsung menargetkan tubuh burung gila. Benjamin Morgan menyeringai, menampilkan deretan gigi emas yang menyilaukan. Big Cash! Ia mengayunkan kedua tangan, dan dari telapak tangannya memancar hujan uang dolar emas yang menembak ke tubuh burung gila bagaikan senapan otomatis. Tombak spiral guceng meletupkan kekuatan petir. Daulan berubah menjadi naga hitam raksasa, mengumpulkan api yang membara, lalu menyemburkannya ke dada burung gila. Yang lain juga menyerang bergantian, menjadikan Zhang Yi sebagai pusat serangan, melancarkan hantaman tanpa jeda kepada burung gila. Serangan Zhang Yi bukan sulit dihindari, tetapi mustahil dihindari dan hanya bisa ditahan. Burung gila sudah belajar dari sebelumnya dan membentuk lapisan pelindung tinta hitam di sekeliling tubuhnya. Namun menghadapi serangan gabungan lebih dari 10 orang, dengan kekuatan setingkat uskup, kini ia tak mampu sepenuhnya bertahan. Bagaimanapun, ia sudah bukan lagi jenderal besar Kekaisaran Bulan Gelap. Puluhan tahun terkena polusi spiritual hutan matahari hitam telah membuat kekuatannya berlubang dan rapuh. Suara ledakan yang dahsyat dan benturan energi terdengar tanpa henti. Ruang terbelah, bumi merintih. Di bawah serangan ganas tanpa ampun dari semua orang, Guang Xiao meski berusaha keras bertahan, namun luka di tubuhnya semakin banyak. Serangan dari orang lain masih bisa ia hindari. Namun serangan Zhang Yi sama sekali tak mungkin ia elakkan. Yidong, kalian ingin memaksa aku berwujud elemen, lalu kembali menggunakan kekuatan wabah untuk menyerangku, bukan? Aku tidak akan memberi kalian kesempatan seperti itu. Guang Xiao tidaklah bodoh. Ia mengangkat tangannya, tanah di sekitarnya bergetar. Terdengar suara menggelegar hebat, dan dari bawah tanah muncul gunung-gunung raksasa yang tersusun dari tumpukan tulang belulang. Berbagai jenis tengkorak mengepung semua orang. Asap hitam pekat menyembur dari sela-sela tulang mereka. Bahkan beberapa tulang, hanya satu tengkorak saja sudah tingginya puluhan meter. Itu semua adalah jasad para kuat yang tersesat atau terpaksa masuk ke hutan matahari gelap selama puluhan miliar tahun. Hanya dari ukuran tengkoraknya saja, sudah bisa terlihat betapa kuat mereka semasa hidup.
Jasad memiliki kemampuan bertarung yang terbatas, tetapi menjadi wadah penyimpanan asap hitam polusi mental. Gunung tulang runtuh dan puluhan miliar tengkorak bergemuruh menggelinding ke arah mereka, sementara asap hitam pekat terus membumbung. Beberapa prajurit bangsa bulan hanya tersentuh sedikit saja. Tubuh mereka langsung seperti kertas putih terkena tinta, seketika menjadi hitam legam, mirip sekali dengan wujud tinta Kuang Xiao. Tak lama kemudian, mereka berbalik arah, senjata di tangan menargetkan rekan mereka sendiri. Jangan pedulikan mereka, bunuh Kuang Xiao, maka semuanya akan berakhir. Zhang Yi sama sekali tak menggubris tengkorak itu. Ia langsung memperluas jangkauan Shenluo Wanxiang. Baik tengkorak maupun asap hitam, untuk mengikis gerbang dimensi setidaknya butuh lebih dari 3 bulan, agar bisa benar-benar menembus 3.000 lapis pertahanannya. Semua orang jangan berhenti. Hancurkan dia! Zhang Yi berteriak, semangat tempurnya tengah memuncak. Penyebab utamanya adalah ia pernah bertemu seorang mutan berlevel kesatria yang mengalami gangguan jiwa. Ia terlalu menginginkan sumber kekuatan kesatria orang itu. Dengan Zhang Yi menahan semua tengkorak yang merepotkan, orang-orang lainnya pun tak lagi memiliki beban. Berbagai serangan terus bermunculan. Belasan mutan tingkat Epsilon, dan yang terlemah di tempat itu adalah tingkat kereta tempur hitam. Semut dalam jumlah banyak pun bisa menggigit mati seekor gajah. Apalagi ini adalah sekumpulan anjing liar. Zhang Yi merapatkan jarinya seperti pedang, dan satu demi satu serangan yang mengelupas dimensi ruang ditembakkan. Kuang Xiao membentuk banyak tinta di sekelilingnya sebagai pertahanan. Ia sangat membenci bocah ruang ini. Namun ia juga sangat iri pada orang ini. Mengapa hanya generasi ke-6 bisa memiliki kekuatan yang hanya dapat dikuasai oleh para tuan Demon God? Tangan kirinya terangkat tinggi, seakan ingin merobek langit, menarik kekuatan gelap yang berputar di angkasa. Aku tidak percaya aku tidak bisa menembus pertahananmu. Boom! Awan gelap di langit seolah ditembus hingga tercipta lubang besar, dan sebuah banjir tinta raksasa sebesar bukit jatuh menghantam area tempat Zhang Yi berada. Kalimat ini, kenapa terdengar begitu familiar di telingaku? Dalam benak Zhang Yi, sekilas muncul bayangan banyak orang dari masa lalu. Ling Feng, Feng Huangyuan Ren, Li Zhanggong, hingga Itu Jiar dan Zheng Lao. Sebelum mati atau kalah, mereka semua pernah berteriak kalimat semacam ini. Ai, kenapa kalian tidak percaya kalau pertahananku nomor 1 di dunia? Meski begitu, Zhang Yi tidak pernah gegabah. Daya keluaran Demon God Armor Terminator dinaikkan ke batas maksimum, dan di tangan kanannya, sebilah pedang iblis terbentuk dengan cepat. Pedang iblis, Baoshi. Indeks kemampuan 25.000 poin. Setiap hari bertempur bersama Zhang Yi, sering diberi makan serangga tanah dan sisa-sisa sumber kekuatan. Setelah berputar ke sana kemari, kini Baoshi juga makin hebat, bahkan lebih makmur daripada sebagian besar anggota kesatria meja bundar. Kalau mengabaikan fakta bahwa ia mengalami mati otak, mengikuti Zhang Yi membuat hidupnya justru semakin baik. Zhang Yi menyerang sambil bertahan. Satu sisi menggunakan Shenluo Wanxiang untuk bertahan, sisi lain ia melancarkan serangan. Kegelapan menyusuri arus. Pusaran kegelapan terbentuk di belakangnya, gelombang hitam mengikuti pedang iblis, meluap ke depan, seketika membelah langit dan berbenturan keras dengan banjir tinta yang jatuh dari langit. Perbedaan kekuatan serangan keduanya tidak terlalu besar. Zhang Yi memang tak bisa sepenuhnya menekan Kuang Xiao, tetapi memang bukan itu tujuannya. Di sisinya, siluman kuda perak yang merupakan wujud Gu Cheng, naga hitam wujud Daolan, Raja Arthur, Benjamin Morgan, dan para mutan berlevel uskup hitam lain. Mereka adalah jerami terakhir yang cukup untuk mematahkan punggung unta. Hai! Serangan dari segala arah menghantam tubuh Kuang Xiao. Pertahanan Kuang Xiao benar-benar hancur. Tubuhnya kembali seperti porselen pecah, dihajar menjadi tinta yang tercerai-berai. Kali ini, tintanya tampak jauh lebih redup. Proses penyusunannya kembali juga lebih lambat, dan jelas terasa adanya rasa sakit serta kelemahan. Zhang Yi menarik napas panjang. Konfrontasi macam ini bukanlah hal yang ringan baginya. Namun untunglah, waktunya telah tiba. Suster ratapan, Lei Bunis, merapatkan kedua telapak tangannya,
melantunkan nyanyian, kembali melancarkan ratapan duka untuk menyerang Kuang Xiao. Tubuh Kuang Xiao telah dihancurkan, namun ia masih bisa mengendalikan tinta membentuk sungai hitam, menggunakan tubuh energi murni untuk menghapus kekuatan wabah secara paksa. Jurusan sama, bagaimana mungkin ia tidak waspada? Ia tentu tak akan mudah terkena untuk kedua kalinya. Melihat serangan itu tak membuahkan hasil, Suster Lebunis menunjukkan wajah kecewa. Bagaimana tidak? Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Begitu Kuang Xiao waspada, kemampuan Lebunis hanya efektif untuk serangan pertama. Namun apakah ini akhir? Tentu tidak. Karena Zhang Yi mengumpulkan kekuatan semua orang, bukan demi membuatnya memberikan sedikit rasa sakit wabah. Yang ia inginkan adalah menyelesaikan lawan sepenuhnya. Xin Xin, tangkap peluang ini dan hancurkan dia. Dia pasti tidak akan mampu menahan kekuatanmu. Zhang Yi berteriak. Begitu suara itu jatuh, dari bayangannya muncullah gadis bernama Yang Xin Xin, mengenakan gaun perang hitam. Ia memandang dingin Kuang Xiao, yang mulai kembali ke wujud manusia, mengangkat tangan putihnya, dan dari kabut hitam besar di belakangnya, muncul boneka malaikat yang telah hancur bentuknya. Pembunuhan sejati Zhang Yi adalah Yang Xin Xin. Senjata hukum kausal, satu-satunya kekurangannya adalah sulit mengenai target. Namun sekali saja mengenai sasaran, hasilnya akan sangat mencengangkan. Zhang Yi sengaja berteriak seperti itu untuk membuat Kuang Xiao mengira bahwa kemampuan Xin Xin mirip dengan Lei Bunis. Serangan berbentuk energi. Serangan. Di tangan boneka malaikat jatuh, sebuah busur hitam terbentuk, dibangun dari simbol-simbol terdistorsi dan garis-garis kausal. Satu anak panah, yang juga terbentuk dari kode maya dan aliran informasi mimetik, telah terpasang pada talinya. Yang Xin Xin mengendalikan boneka malaikat itu, menundukkan kepala, sementara boneka mengerikan itu, meski seperti mainan, memiliki sepasang lengan kuat yang menarik busur besar itu. Panah hitam itu mengarah tepat ke tinta hitam yang menjadi tubuh Kuang Xiao. Virus Momim memuat. Yang Xin Xin dengan lembut melafalkan perintah, dan boneka jatuh dari langit pun melepaskan tali busurnya. Anak panah meme itu melesat tanpa suara angin, tanpa gelombang energi. Ia seolah tidak pernah berada di dimensi ini, langsung menembus ruang dan materi. Kuang Xiao secara naluriah memadatkan sejumlah besar tinta hitam, yaitu energi aneh ruang yang mampu mengikis dimensi. Secara prinsip, 99% serangan energi tidak dapat lepas dari sifat energi itu sendiri. Serangan jenis ini, meski bentuknya tidak dapat ditebak, tetap bisa ditangkis lewat penetralan energi. Sama seperti apapun yang digunakan lawan, busur, tombak, atau senapan mesin, selama sebuah benteng tebal dibangun, serangan itu dapat ditahan, namun tidak bisa menahan gas beracun. Hukum sebab akibat adalah sebuah aturan, bukan tubuh energi itu sendiri. Karena itulah, anak panah meme menembus lurus dinding perisai energi ruang hitam milik Kuang Xiao. Ketika menyentuh tinta hitam itu, anak panah langsung menyatu ke dalamnya. Kesadaran spiritual Kuang Xiao sempat tertegun. Ia tidak merasakan rasa sakit seperti inkarnasi tintanya diserang, hanya seperti hembusan angin lembut yang lewat. Hanya ini, namun pada detik berikutnya, ia akhirnya menyadari ada yang sangat tidak beres. Ini adalah... Tidak! Sebuah jeritan panik meledak dari kedalaman tinta. Kuang Xiao merasakan ada sebuah perintah yang dingin dan absolut, sedang dipaksa dituliskan ke dalam kesadarannya, mengubah hakikat dirinya. Pikirannya mulai membeku. Kendali tubuhnya mulai terenggut. Seolah ada tak terhitung benang tak terlihat yang membelitnya, hendak mengubahnya menjadi boneka yang dikendalikan orang lain. Kendali dari ranah konsep seperti ini jauh lebih menakutkan baginya daripada luka fisik. Jangan harap. Sebelum benar-benar kehilangan dirinya, Kuang Xiao mengeluarkan raungan putus asa, menggunakan kemampuan cadangan terakhirnya. Pemisahan sebab akibat. Ia sekali lagi, dengan mengorbankan sebagian eksistensi, memaksa memutus hubungan sebab akibat anak panah, virus meme, yang sedang berfungsi. Bagaikan sepotong jiwa yang dicabik paksa, tinta hitam yang membentuk tubuh Kuang Xiao mendidih hebat, lalu tiba-tiba mengerut, kembali membentuk wujud manusia. Namun kali ini,
Ia jatuh berlutut dengan satu kaki di udara, batuk keras darah hitam. Auranya melemah sampai titik paling parah. Wajahnya pucat seperti kertas. Matanya dipenuhi ketakutan dan kebencian yang meluap setelah selamat dari kematian. Ia menatap tajam Zhang Yi dan Yang Xinxin, terutama gadis yang tampak polos itu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan dinginnya kemungkinan dirinya akan mati. Pengguna kekuatan aturan adalah kelemahan terbesarnya. Terlebih lagi, kemampuan lawan adalah jenis kendali. Tipe kemampuan yang paling dibencinya, terutama untuk wujudnya yang tidak beraturan. Berhasil! Arthur menggenggam pedang suci erat-erat. Wajah pucatnya dipenuhi semburat merah karena kegembiraan. Serangan sebab akibat seperti ini, meski tubuhnya bisa terpecah, tetap akan memengaruhi tubuh aslinya. Dia tidak sanggup menahannya. Benjamin Morgan secara refleks menggosok ujung jarinya. Sebuah koin emas melompat di antaranya. Ia menyeringai lebar. Sudah kukatakan, dengan mengumpulkan hampir semua elit puncak bumi, selama menemukan caranya, tidak ada tulang yang tidak bisa digerogoti. Kali ini kita pasti menang. Bahkan Odin yang selalu tenang, mata tunggalnya memantulkan sorot lega. Pertarungan berkepanjangan dengan intensitas tinggi menghadapi kemampuan aneh semacam ini membawa tekanan yang luar biasa besar. Namun Zhang Yi sama sekali tidak mengendurkan kewaspadaan. Tatapannya justru semakin tajam, mengunci tinta hitam yang terus terpelintir, berusaha menyingkirkan polusi meme itu. Ia tahu lebih daripada siapapun bahwa makhluk berkekuatan 50.000 titik, terutama seorang yang terkontaminasi oleh dosa kemarahan, Samael, dan bertahan hidup 500 tahun di tempat mengerikan seperti hutan matahari hitam, tidak mungkin hanya memiliki trik sepele itu. Binatang terluka yang hampir mati adalah yang paling berbahaya. Yang Xinxin mengernyit sedikit, merasa sayang karena tidak bisa mengendalikan lawan dengan satu serangan. Kalau tidak, ia bisa memiliki satu lagi boneka kelas ksatria. Namun ini sepenuhnya masuk akal. Setiap eksistensi kelas ksatria adalah monster. Terutama bangsa bulan, yang telah hidup sangat lama, tentu memiliki metode bertahan hidup. Hal yang paling ditakuti Guang Xiao adalah serangan sebab akibat, maka wajar ia punya cara mengatasinya. Kalau memungkinkan, aku ingin melakukannya beberapa kali lagi. Yang Xinxin mengangkat tangan. Anak panah boneka jatuh dari langit berubah menjadi biru redup. Di luar sebab akibat, ia juga memiliki kekuatan serangan yang murni. Yang Xinxin, dengan nilai anomali 38.000 titik, adalah monster sejati yang diakui oleh dua ksatria agung suku Yihen. Nilai anomali yang diimpikan semua orang untuk ditingkatkan, baginya bisa ditembus dengan sangat mudah. Tuan kekacauan, mari kita lakukan lagi. Di telapak tangan Saladin, angin badai bayangan kacau terkondensasi. Ia kapan saja bisa menyerang bersama Zhang Yi. Baik. Zhang Yi menjawab tanpa ragu sedikit pun. Namun matanya tetap serius. Seorang kelas ksatria, meskipun gila, tidak mudah dibunuh. Benar saja, binatang itu mencium aroma bahaya. Auranya berubah semakin mengerikan. Sudah sangat lama, dan ini pertama kalinya aku merasakan sensasi seperti ini. Pendatang dari bumi. Sudah tumbuh sampai sejauh ini? Hehe, sayang sekali. Hari ini kalian semua akan tinggal di sini, menjadi makanan bagi Tuan Sang Dewa Iblis. Guang Xiao menggenggam pedang raksasanya, namun tak kuasa menahan diri untuk menekan dadanya sambil batuk keras. Memaksa memisahkan eksistensi dirinya 2 kali telah menyebabkan luka yang sangat parah. Kalian yang memaksaku. Kalau begitu, mari kita semua tenggelam dalam kegilaan abadi. Raungan spiritual Guang Xiao tersendat-sendat, namun dipenuhi kegilaan yang menakutkan. Tinta hitam yang tersiksa oleh virus meme itu tiba-tiba menyusut ke dalam, bukan mencoba membentuk wujud manusia lagi, melainkan meledak. Namun kali ini bukan tinta yang meledak, melainkan gelombang gelap spiritual yang pekat, seolah berwujud nyata. Gelombang itu menyapu seluruh medan pertempuran dalam sekejap, bahkan mengabaikan segala pertahanan materi, langsung menyerang kesadaran setiap orang. Apa ini? Kepalaku sangat sakit, kecuali Zhang Yi dan Yang Xinxin.
Hampir semua orang terguncang keras, bahkan terhenti begitu gelombang spiritual gelap itu melintas. Kejernihan di mata Arthur digantikan kebingungan dan kebrutalan. Ia mengayunkan Excalibur dengan tiba-tiba, namun bilah emas itu bukan mengarah ke sisa-sisa Kuang Xiao, melainkan mengayun ke Odin di sampingnya. Desit. Odin pun mengaum rendah, mata tunggalnya memerah. Petir meledak tanpa kendali, menghantam pedang emas tersebut. Benjamin Morgan menatap ngeri pada uang dolar emas di tangannya yang berubah menjadi ular beracun yang menggigit dirinya sendiri. Gu Cheng, yang berubah menjadi manusia kentaur perak, menjerit kesakitan sambil menginjak liar. Tao Lan, yang berubah menjadi naga hitam, menyemburkan napas naga tanpa arah, membakar sebagian besar gunung tengkorak. Kekacauan. Kekacauan total. Hanya dalam sekejap mata, barisan aliansi langsung hancur berantakan. Semua orang seolah-olah jatuh ke dalam ketakutan dan kegilaan terdalam di hati mereka sendiri, lalu mulai saling membunuh atau menyerang tanpa pandang bulu. Apa yang mereka lihat satu sama lain bukanlah rekan dari kubu yang sama, melainkan monster yang terwujud dari rasa takut mereka terhadap hutan matahari gelap dan Samael. Pencemaran mental. Ia lahir dari rasa takut, menghancurkan kehendak seseorang hingga membuatnya benar-benar tunduk, terutama para prajurit bangsa bulan. Di dalam hati mereka, rasa takut terhadap Samael memang sudah ada sejak lahir. Prajurit bangsa bulan dari Kekaisaran Bulan Gelap, nasibnya bahkan lebih tragis. Mereka memang diciptakan oleh Samael, sehingga daya tahan mereka terhadap pencemaran mental Samael jauh lebih lemah. Sangat cepat, tubuh mereka benar-benar berubah hitam, menjadi manusia tinta seperti Kuang Xiao. Hanya ada 2 pengecualian. Di tepi medan perang, terdapat suster duka Lebunis dan pastor disiplin Olein. Pada detik serangan gelombang mental gelap menerjang, salinan kitab wahyu yang melayang di depan Lebunis otomatis membalik halaman, memancarkan cahaya suci yang lembut, namun teguh, menyelimuti dirinya dan Olein di sampingnya. Salib yang digenggam erat oleh Olein juga memancarkan kilau samar yang seolah meresonansi. Tatapan mereka tetap jernih. Meski wajah mereka tegang melihat rekan-rekan yang jatuh dalam kegilaan, mereka tidak terpengaruh secara langsung. Itu pencemaran mental dari Samael. Kuang Xiao memperbesar pencemaran yang ia tanggung sendiri, lalu memproyeksikannya ke semua orang. Suara Lebunis penuh belas kasih. Olein berkata dengan suara rendah, "Kekuatan wahyu melindungi kita, tapi yang lainnya, ini menyulitkan." Sementara itu, di pusat medan perang, tubuh Zhang Yi diselimuti sebuah penghalang tak kasat mata, terbentuk dari perpaduan kekuatan mentalnya yang luar biasa, dan kekuatan ruang, memaksa pencemaran mental itu terhalang di luar. Ia melirik Yang Xin-Xin di sampingnya. Gadis itu tetap tanpa ekspresi. Mata yang mampu menembus sebab akibat itu tetap jernih seperti semula. Jelas bahwa gangguan mental tingkat ini tak berpengaruh padanya. Seperti halnya Kuang Xiao memiliki cara untuk menghadapi pengguna kemampuan hukum sebab akibat, Zhang Yi dan Yang Xin-Xin tentu juga memiliki cara untuk menghadapi serangan mental. Sebelum datang ke sini, mereka bahkan sudah melakukan persiapan khusus, yaitu membiarkan Yang Xin-Xin menembakkan satu panah pada mereka masing-masing. Panah meme yang dapat mengubah persepsi seseorang secara menyeluruh. Panah itu menanamkan sebuah aturan dalam pikiran Zhang Yi dan Yang Xin-Xin. Menolak segala pengaruh kehendak mental dari luar. Serangan mental Kuang Xiao memang kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk menutupi kode dasar yang ditanamkan oleh Yang Xin-Xin, sehingga tidak mampu memberikan efek. Benar saja, masih ada langkah cadangan. Zhang Yi mendengus pelan. Tatapannya menyapu para sekutu yang jatuh dalam kekacauan, alisnya berkerut tipis. Bukan berarti ia tidak terpikir untuk menembakkan panah itu kepada semua orang, tetapi mereka pasti tidak akan setuju. Namun karena itu, seluruh tekanan kini jatuh ke dirinya dan Yang Xin-Xin. "Xin-Xin, ganggu dia! Jangan biarkan dia terus memperbesar pencemaran!" Seru Zhang Yi rendah. Yang Xin-Xin tidak menjawab. Boneka malaikat jatuh di belakangnya kembali menarik busur sebab akibat. Sebuah panah meme kembali terbentuk,
membidik sebuah titik inti yang memancarkan gelombang pencemaran di tengah kegelapan, lalu ditembakkan. Di jalur panah itu melesat, gelombang mental yang terdistorsi tersendat sejenak. Guangxiao mengeluarkan dengusan lirih, jelas kembali terluka. Kekuatan pencemaran mental di seluruh medan perang menurun sedikit, tetapi mereka yang sudah terkena jelas tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Tidak ada gunanya. Kalian tidak akan bisa menghentikanku. Di bawah kekuatan Tuan Dewa Iblis, merangkaklah, merataplah. Suara Guangxiao bergema dari segala arah. Tubuh utamanya tampaknya sudah sepenuhnya menyatu dengan wilayah pencemaran mental ini, sulit ditangkap. Sepertinya, aku harus menggunakan itu. Zhang Yi menarik napas panjang. Tatapannya menjadi sangat fokus. Ia sadar, metode biasa tidak bisa mengakhiri keadaan Guangxiao dengan cepat. Jika dibiarkan, para sekutu yang terjerumus dalam kegilaan bisa kehilangan nyawa. Zhang Yi menutup mata kirinya. Ketika ia membukanya kembali, mata kirinya telah berubah menjadi sebuah bandul waktu kuno. Jarum menitnya bergoyang ringan dan mengeluarkan satu bunyi danglang. Lalu seluruh dunia, relatif terhadap Zhang Yi sendiri, masuk ke dalam keadaan berhenti total. Jarum menit waktu, sekejap langit biru. Dengan membungkus diri menggunakan kekuatan waktu tingkat tinggi, lalu memasuki percepatan hingga mendekati kecepatan cahaya, ia menciptakan kondisi di mana dirinya menjadi satu-satunya yang bergerak dalam dunia yang berhenti total. Waktunya hanya 1 detik, namun 1 detik sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Seperti menemukan dengan tepat posisi tubuh asli Guangxiao dalam ruang kacau yang diselimuti kabut hitam itu, lalu menguncinya. Namun Zhang Yi tidak menyerbu untuk menyerang, karena serangan biasa jelas tidak dapat membunuhnya. Di dunia yang benar-benar berhenti, dalam 1 detik itu, ia tampak bergerak perlahan, namun sebenarnya luar biasa cepat ketika ia mengangkat tangan kanan. Kesadarannya menyelam ke ruang dimensi lain. Sebuah pintu ruang penyimpanan yang ia sembunyikan pun terbuka. Sebuah kekuatan yang jauh lebih kuno, lebih dingin, dan lebih berwibawa daripada pedang iblis Baos mulai ia panggil. Ling, pinjam kekuatanmu sebentar. Saat niatnya dipancarkan, bayangan sebuah pedang perlahan membentuk wujud di tangannya. Itu adalah sebilah pedang besar berwarna biru es. Bilahnya seperti dipahat dari es abadi yang tak akan pernah mencair, memancarkan cahaya hening sekaligus mematikan. Pada bagian gagangnya tertanam sebuah permata yang seperti bintang beku. Begitu pedang itu muncul, suhu di sekitarnya turun drastis. Bahkan kabut pencemaran mental yang menyelimuti udara tampak membeku dan melambat. Pedang suci, pedang kekekalan penghakiman. Senjata legendaris yang dibuat dari teknologi tertinggi bangsa Ihen juga merupakan senjata eksklusif milik kesatria pedang, Ling. Harus diketahui, pedang inilah yang dulu mampu menebas Mamon menjadi beberapa bagian dan menyegelnya. Zhang Yi menggenggam hilt pedang kekekalan. Penghakiman dengan kedua tangan menuangkan seluruh energi supernya tanpa sisa, lalu menancapkan pedang itu dalam-dalam ke tanah. Domain. Pedang tanpa batas. Plang! Sebuah lengkingan pedang yang nyaring namun merdu menggema, seolah menembus waktu. Dengan titik tusukan sebagai pusat, sebuah lingkaran cahaya biru es menyebar seketika, meliputi area beberapa kilometer. Di mana cahaya itu lewat, struktur ruang berubah secara fundamental. Hutan matahari gelap yang semula hancur dan gersang lenyap, berganti menjadi sebuah domain yang dipenuhi tak terhitung. Banyaknya bilah pedang semi-transparan, berwarna biru es yang melayang. Domain pedang tanpa batas, teknik gabungan waktu dan ruang. Setelah pengalaman bertarung dengan Zheng Lo serta bimbingan Ling, pemahaman Zhang Yi tentang kekuatan super semakin matang, seolah ia memiliki guru terbaik di dunia. Inspirasi teknik ini berasal dari rantai pengikat ruang milik Zheng Lo, sebuah kemampuan yang dapat mengisolasi ruang dan memaksa musuh untuk bertarung tanpa bisa kabur. Bilah pedang biru es itu memiliki ukuran dan bentuk berbeda-beda. Ada yang sebesar papan pintu, ada pula yang tipis seperti rambut.